Deposito. Deposito itu sebenarnya mirip nabung di bank, tapi bedanya uang kamu harus ditahan dalam jangka waktu tertentu. Bisa 3 bulan, 6 bulan, dan ada juga yang setahun. Selama periode itu, kamu nggak bisa seenaknya ambil uangnya. Kalau dicairkan lebih cepat, biasanya ada penalti dari bank. Sebagai imbalan, deposito kasih bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa, umumnya antara 3-6% per tahun. Kelebihan deposito ada pada keamanan modal dan bunga yang stabil, makanya cocok buat orang yang pengen investasi tenang tanpa risiko besar. Kekurangannya, uang jadi kurang fleksibel karena harus nunggu jatuh tempo dulu sebelum bisa dipakai lagi. Emas. Emas udah lama dianggap sebagai investasi klasik yang aman. Dari dulu sampai sekarang, orang percaya emas bisa jadi penyelamat kalau ekonomi lagi goyah. Harga emas cenderung naik karena jumlah emas terbatas, sementara permintaan terus ada, baik untuk perhiasan, tabungan, sampai cadangan negara. Itulah kenapa dalam jangka panjang, emas dianggap lebih stabil nilainya. Bentuk emas bisa berupa emas batangan, perhiasan, atau sekarang tabungan emas digital yang lebih praktis. Kelebihan emas ada di ketahanannya, nilainya jarang anjlok, dan bisa diwariskan. Tapi kelemahannya, kalau emas fisik harus disimpan aman biar nggak hilang. Saham. Saham merupakan tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi, kalau kamu beli saham, sebenarnya kamu punya sebagian kecil dari perusahaan itu. Keuntungannya bisa datang dari dua arah. Pertama, lewat kenaikan harga saham. Kalau harga saham naik, kamu bisa jual di harga yang lebih mahal. Kedua, lewat dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Saham sering disebut investasi berisiko tinggi tapi dengan potensi untung besar. Harga bisa naik cepat tapi bisa juga turun tajam kalau kondisi perusahaan atau ekonomi lagi nggak bagus. Makanya saham lebih cocok buat orang yang siap belajar, berani ambil risiko, dan berpikir jangka panjang. Reksadana. Reksadana adalah investasi yang cocok buat kamu yang ingin berinvestasi tapi tidak punya banyak waktu atau minim pengetahuan untuk mengelola sendiri. Di sini uang dari banyak investor dikumpulkan lalu dititipkan ke bank kustodian dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Manajer investasi yang nantinya menentukan uangmu ditaruh di saham, obligasi, pasar uang, atau campuran semuanya sesuai jenis reksadana yang kamu pilih. Kelebihan reksadana adalah praktis, modal awal bisa kecil, dan risiko tersebar karena uangmu tidak ditaruh di satu instrumen saja. Tapi tentu ada kelemahan. Hasilnya tidak dijamin stabil, bisa naik turun sesuai kondisi pasar. Selain itu, ada biaya manajemen fee yang harus kamu bayar. Obligasi. Obligasi adalah surat utang. Kalau kamu beli obligasi, berarti kamu sedang meminjamkan uang kepada pihak penerbitnya. Penerbit ini bisa perusahaan swasta yang disebut obligasi korporasi atau bisa juga ke pemerintah lewat surat berharga negara. Sebagai imbalan atas pinjamanmu, kamu akan mendapatkan pendapatan rutin yang disebut kupon pada periode tertentu. Lalu saat tiba jatuh tempo, modal awalmu dikembalikan penuh. Keuntungan obligasi ada pada bunga yang lebih tinggi daripada deposito di bank dan risikonya relatif rendah. Bahkan khusus SBN hampir tidak ada risiko karena semua dijamin penuh oleh pemerintah. Kekurangan obligasi sama seperti deposito. Uangmu terikat dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau kamu butuh uang cepat, kamu bisa menjual obligasi tersebut di pasar sekunder, harganya bisa naik turun tergantung suku bunga dan kondisi ekonomi. Properti. Properti sering dianggap investasi yang paling nyata karena wujudnya jelas, bisa berupa tanah, rumah, apartemen, atau ruko. Keuntungan properti datang dari dua hal, yaitu kenaikan nilai aset seiring waktu dan pendapatan pasif dari sewa. Misalnya, harga tanah yang naik tiap tahun atau rumah bisa disewakan untuk menghasilkan passive income.
Kelebihan properti adalah tahan inflasi, nilainya cenderung stabil, dan bisa dipakai sendiri kalau enggak disewakan. Tapi kekurangannya, modal awal sangat besar, biaya perawatan dan pajaknya lumayan, dan properti termasuk aset yang kurang liquid. Artinya, kalau kamu butuh uang cepat, menjual rumah atau tanah, enggak bisa instan, seperti mencairkan dana di instrumen investasi lain. Kripto. Kripto atau mata uang digital lagi naik daun beberapa tahun terakhir. Contohnya Bitcoin dan Ethereum yang nilainya bisa melonjak gila-gilaan dalam waktu singkat. Investasi ini berbasis teknologi blockchain, jadi transaksi tercatat secara transparan dan aman, tanpa perantara bank. Keuntungan kripto jelas ada pada potensi profit yang sangat tinggi dalam jangka pendek maupun panjang. Tapi risikonya juga sama besar. Harga kripto sangat fluktuatif, bisa naik 50% dalam sebulan, tapi anjlok dalam sehari pun juga bisa. Ditambah lagi, regulasinya di banyak negara masih abu-abu. Jadi kripto lebih cocok buat kamu yang siap mental dan berani ambil risiko ekstrim. Peer-to-peer lending. P2P lending adalah platform yang mempertemukan orang yang butuh pinjaman dengan investor. Jadi kalau kamu invest di sini, berarti kamu meminjamkan uangmu langsung ke individu atau bisnis lewat aplikasi. Nanti kamu dapat imbalan berupa bunga yang sudah ditentukan di awal. Kelebihan P2P lending ada pada bunga yang relatif tinggi, biasanya lebih besar daripada deposito atau obligasi, dan modal awalnya juga bisa kecil. Tapi risikonya cukup besar, karena kalau si peminjam gagal bayar, uangmu bisa tertahan. Memang ada platform yang kasih proteksi, tapi tetap ada kemungkinan kerugian. Jadi P2P lending cocok buat investor yang ingin return tinggi, tapi tetap paham risikonya.